Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Matematika Ekonomi. Kali ini kita akan membahas masih aplikasi diferensial dalam ekonomi, tapi yang akan dibahas di sini nanti adalah laba dan laba dengan pajak. Ya. Ini adalah lambang laba. Pi, huruf Pythagoras. Ini adalah lambang laba ya. Laba itu dapat dicari dari hasil penerimaan penjualan dikurangi dengan total cost. Tapi sebelum kita membahas mengenai itu, kita tulis dulu. Laba itu kan dari hasil penerimaan penjualan dikurangi dengan total cost. Ini adalah fungsi laba. Hasil penerimaan penjualan dikurangi dengan total cost. Sekarang kita bahas dulu yang dimaksud dengan total revenue. Total revenue atau nama lainnya adalah hasil penerimaan penjualan atau hasil penjualan gitu ya. Hasil penerimaan penjualan. Nah, TR atau hasil penerimaan penjualan atau total revenue itu dapat dicari dari P dikalikan dengan X. P dikalikan dengan X ya. Itu adalah total revenue. P kalikan X. P-nya di sini nanti tercermin dari fungsi permintaan. Tercermin dari fungsi permintaan. P-nya. Ya, jadi P-nya nanti dari fungsi permintaan. Itu adalah TR. Dari TR Anda bisa juga mencari yang namanya AR atau rata-rata hasil penerimaan penjualan atau average revenue. Ya, revenue ya. AR itu dapat dicari dari TR dibagi dengan X. Dari AR Anda bisa juga mencari yang namanya MR, marginal revenue. Marginal revenue. Marginal revenue dapat dicari dari delta TR dibagi dengan delta X, atau MR itu dapat dicari dari turunan pertamanya dari TR atau TR aksen atau turunan pertama dari TR, itu MR. Nah, sekarang Anda bisa juga mencari yang namanya TC. TC itu adalah total cost atau seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang atau jasa itu. Itu adalah total cost. Total cost di sini nanti sudah merupakan fungsi dari X. Total cost itu nama lainnya adalah biaya total. Biaya total. Biaya total ini nanti sudah merupakan fungsi dari X, atau kalau tidak, total cost itu adalah penjumlahan dari total fixed cost ditambah dengan total variable cost. Ya, penjumlahan dari total fixed cost ditambah total variable cost, atau nanti sudah merupakan fungsi dari X, maksudnya sudah ada di situ ya.
Selanjutnya dari TC kita bisa mencari yang namanya AC. AC itu adalah biaya rata-rata atau average cost. Ya, TC atau biaya rata-rata. Biaya rata-rata biaya. AC itu dapat dicari dari TC dibagi dengan X. Setelah itu Anda bisa juga mencari yang namanya marginal cost. Ya, atau nama lainnya adalah MC. Marginal cost dapat dicari dari delta TC dibagi dengan delta X, atau marginal cost dapat dicari dari turunan pertama dari TC. Nah, itu adalah variabel-variabel yang ada di laba, yaitu TR dan TC. Selanjutnya seperti tadi yang dikatakan, P itu dapat dicari dari total revenue dikurangi dengan total cost atau TR dikurangi TC. Nah, bagaimana cara mencari Vmax atau laba maksimum? Untuk mencari Vmax atau laba maksimal itu ada syaratnya. Yang pertama, turunan pertamanya itu harus sama dengan 0. Yang kedua, turunan kedua itu harus lebih kecil dari 0. Itu adalah syarat untuk mencari laba maksimal ya. Syarat untuk mencari laba maksimal yang pertama itu turunan pertama dari laba itu sama dengan 0. Syarat yang kedua, turunan keduanya harus lebih kecil dari 0. Itu adalah syarat untuk mencari besarnya laba maksimal. Nah, sekarang kalau itu bagaimana kalau ada pajak? Pajak yang dibahas di sini nanti ada 2. Ya, bagaimana kalau ada pajak? Ya, pajak di sini nanti ada 2, yaitu pajak per unit. Yang dibahas adalah pajak per unit atau notasinya adalah T. Yang kedua adalah pajak prosentase atau R ya, pajak per unit atau pajak prosentase. Pajak per unitnya T, kalau pajak prosentasenya adalah R. Nah, bagaimana itu kalau laba kalau ada pajak per unit? Fungsi laba setelah ada pajak per unit, kita lihat di sini. Kalau itu pajak per unit, pajak per unit dulu ya, pajak per unit. Pajak per unit itu adalah pajak setiap barang yang diproduksi itu kena pajak. Setiap barang yang diproduksi itu kena pajak, maka pajak T ini nanti akan masuk ke biaya. Jadi biayanya nanti akan berubah setelah ada pajak. Nah, kalau mula-mula pajak itu mula-mula biaya total itu adalah TC, maka setelah ada pajak per unit, biaya totalnya setelah ada pajak
saya tulis TC1 ya, saya tulis TC1 itu maksudnya biaya total setelah ada pajak itu adalah TC mula-mula sebelum ada pajak ditambah TX. TX itu adalah besarnya biaya total setelah ada pajak. Oleh sebab itu, maka fungsi labanya saya kasih tanda 1 itu maksudnya fungsi laba setelah ada pajak itu menjadi TR dikurangi TC1. TR dikurangi TC1 itu adalah fungsi laba setelah ada pajak. Bagaimana cara mencari Vmax? Vmax setelah pajak. Bagaimana mencari Vmax setelah pajak? Syaratnya sama. Yang pertama, turunan pertama setelah pajak itu sama dengan 0. Fungsi laba setelah pajak itu turunan pertamanya sama dengan 0. Yang kedua, fungsi laba setelah pajak turunan keduanya juga lebih kecil dari 0. Jadi masih sama syaratnya. Cuma di sini adalah labanya adalah laba setelah ada pajak. Itu adalah pajak per unit. Saya kasih contoh dulu ya untuk pajak per unit. Pajak per unit contohnya ya, misalnya diketahui fungsi permintaan. P sama dengan 10 minus 2X dan fungsi biaya totalnya itu adalah 2X. Ada pajak per unit T sama dengan 1. Anda disuruh yang pertama mencari besarnya laba sebelum pajak. Anda disuruh mencari besarnya laba sebelum pajak. Yang B, carilah laba setelah pajak. Nah, misalnya ada kasus semacam itu. Bagaimana cara menyelesaikannya? Kita lihat di sini. Ya. Nah, misalnya tadi kan P sama dengan 10 minus 2X. Saya ulangi, saya tulis ya. Ada TC sama dengan 2X. Dan T-nya sama dengan 1. Langkah yang pertama, kita tentu saja mencari yang namanya TR. Ingat, TR itu adalah P dikalikan dengan X. Ya. Jadi TR-nya adalah TR, P-nya kan 10 minus 2X. Anda kalikan dengan X, maka TR itu sama dengan 10X minus 2X kuadrat. Selanjutnya masukkan ke laba. Masukkan ke laba ya, sebentar. Pi tadi kan TR dikurangi TC. TR-nya itu adalah 10X minus 2X kuadrat dikurangi TC-nya tadi kan 2X dikurangi TC 2X. Nah, di sini jadi menjadi 10 minus 2X itu 8X
dikurangi 2x kuadrat. Ini adalah fungsi labanya. Ini adalah fungsi labanya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana laba maksimum? Kita cari Vmax. Vmax. Ingat tadi syaratnya tadi ya, syarat yang pertama V aksen harus sama dengan 0. Kita turunkan 8x min 2x kuadratnya, kita turunkan kan menjadi 8 minus 4x sama dengan 0. Jadi sebentar, ini dapatnya 8 minus 4x itu dari sini, diturunkan ya, diturunkan. 8 min 4x sama dengan 0, maka 8 sama dengan 4x, maka x sama dengan 2. Apakah x sama dengan 2 ini labanya? Bukan. X sama dengan 2 itu artinya gini loh. Apakah benar kalau kita nanti menjual sebanyak 2 akan mendapatkan laba maksimum? Gitu artinya x sama dengan 2. Nah, untuk menentukan apakah benar nanti x sama dengan 2 itu laba maksimum, itu harus Anda uji dengan syarat yang kedua. Syarat yang keduanya adalah turunan keduanya harus lebih kecil dari 0. Turunan kedua dari 8 min 4x. Ini kan turunan pertama tadi. Yang apa namanya? Yang fungsi awal kan ini fungsi awal. Ini fungsi awal. Ini turunan pertamanya. Sekarang kita turunkan turunan keduanya di sini. 8 min 4x diturunkan lagi kan menjadi minus 4. Minus 4 itu ternyata lebih kecil dari 0. Artinya apa? Oh, artinya x sama dengan 2 ini nanti akan mendatangkan laba yang maksimum. Berapa labanya? X sama dengan 2 ini Anda masukkan ke fungsi laba. Kita tulis di sini aja ya, kita masukkan ke fungsi laba. Jadi Pi sama dengan 8x minus 2x kuadrat. X-nya diganti dengan 2 menjadi 8 kali 2 dikurangi 2 kali 2 kuadrat. Di sini menjadi 16 dikurangi 2 kuadrat, 4 kali 2 8. Maka labanya sama dengan 8. Jadi Vmax sebelum pajak sama dengan 8 ya. Vmax sebelum pajak sama dengan 8. Itu cara menyelesaikan kasus sebelum pajak, seperti itu. Nah, yang kedua nanti pajaknya ada T sama dengan 1 ya. Kita lihat, kita lanjutkan. TC kan sama dengan 2x. Ada pajak T sama dengan 1. Ingat, kalau pajak per unit itu masuknya ke biaya, karena pajak per unit itu artinya setiap barang yang diproduksi atau dijual akan kena pajak sebesar T yang diproduksi ya. Berarti yang diproduksi berarti kan masuk ke biaya. Maka di sini biaya setelah pajak TC1 itu sama dengan TC mula-mula ditambah dengan TX. Berarti kan 2X ditambah T-nya 1 kali X berarti ditambah X.
Atau nulisnya kan harusnya gini 1x, tapi 1 itu kan nggak usah ditulis, jadi tulis aja x. Jadi TC satunya sama dengan 3x ya, TC satunya adalah 3x. Seperti itu. Selanjutnya masukkan ke fungsi laba pi sama dengan TR dikurangi TC1 ya, TR dikurangi TC1 ya. TR-nya tadi adalah 10x minus 2x kuadrat dikurangi 3x. 7x dikurangi 2x kuadrat ini adalah fungsi laba. Maaf, ini ada 1 ya, karena itu setelah pajak. Fungsi laba setelah pajak. Ini adalah fungsi laba setelah ada pajak. Nah, bagaimana cara mencari Vmax setelah ada pajak? Vmax setelah pajak sama syaratnya. Yang pertama itu V aksen satunya itu harus sama dengan 0. Kita turunkan ya, ini kita turunkan. Yang ini kita turunkan. 7 minus 4x itu harus sama dengan 0. 7 itu sama dengan 4x. X sama dengan 7/4 atau sama dengan 1,75. 1,75 ya, 1,75. Apakah benar kalau kita nanti menjual 1,75 akan mendatangkan laba yang maksimum? Kita uji dengan syarat yang kedua, yaitu turunan keduanya dari laba setelah pajak harus lebih kecil dari 0. Kita turunkan, ini tadi kan yang pertama. Ini adalah turunan pertamanya. Maksudnya ini fungsi asalnya, ini fungsi asalnya. Ini turunan pertamanya. Sekarang kita turunkan lagi, diturunkan lagi turunan keduanya, yaitu min 4. Min 4 ternyata lebih kecil dari 0. Artinya kalau kita nanti memproduksi atau menjual sebanyak 1,75 itu akan mendatangkan laba yang maksimum. Berapa besarnya laba maksimum? Jawaban ini Anda masukkan ke fungsi laba. Berarti V setelah pajak sama dengan 7x minus 2x kuadrat menjadi 7 kali 1,75 dikurangi 2 kali 1,75 kuadrat ya, menjadi 7 kali 1,75 itu 12,25 dikurangi 2 kali 1,75 kuadrat itu 6,125 dikurangi menjadi 6,125. Jadi Vmax setelah pajak sama dengan 6,125. Itu cara menyelesaikan kasus kalau itu ada pajak per unit. Ingat, pajak per unit masuknya ke biaya total.
Pajak per unit maksudnya ke biaya total. Nah, sekarang kita lanjutkan yang tadi pajak persentase. Pajak persentase ya, sebentar. Pajak persentase. Atau R ya, atau R. Pajak persentase itu ke hasil penerimaan penjualan, masuknya ke hasil penerimaan penjualan. Karena masuknya ke hasil penerimaan penjualan, maka pajak persentase itu akan masuk ke TR. Jadi kalau TR tadi itu adalah P dikalikan X, sementara P-nya kalau ada pajak itu kan P harga itu sama dengan harga setelah pajak itu adalah harga mula-mula dikalikan dengan 1 plus R. Maka menjadi P itu sama dengan P1 dibagi 1 plus R. Ya, seperti ini. P-nya ini menjadi P1 dibagi 1 plus R, maka TR itu PTR itu kan P kalikan X, P dikalikan dengan X, sementara P-nya itu kan sekarang sudah berubah seperti ini ya, menjadi TR itu berarti TR itu sama dengan P dibagi 1 plus R dikalikan dengan X. Ini adalah TR-nya. Kalau dimasukkan ke fungsi laba, Pi itu tadi kan TR dikurangi TC. Nah, kalau setelah pajak TR-nya berubah seperti ini, maka menjadi Pi, saya kasih tanda 1 itu maksudnya setelah ada pajak ya, menjadi P dibagi 1 plus R dikalikan dengan X min TC. Fungsi labanya menjadi seperti ini ya, P dibagi 1 plus R kali X dikurangi TC. Ini adalah fungsi laba setelah ada pajak. Bagaimana cara mencari VMAX setelah pajak? Syaratnya sama. Yang pertama yaitu turunan pertamanya harus sama dengan 0. Yang kedua, turunan keduanya harus lebih kecil dari 0. Kalau syaratnya sama. Turunan pertamanya sama dengan 0, turunan keduanya harus lebih kecil dari 0, seperti itu. Itu untuk pajak persentase. Nah, sekarang saya kasih kasus ya, kasusnya masih sama. Kasusnya masih sama dengan yang tadi. Diketahui fungsi permintaan P sama dengan 10 minus 2X ya. Terus TC nya tadi kan juga sama dengan 2X. Sementara di sini ada pajak persentase sebesar 25%. Sebesar 25%. Kalau Anda disuruh mencari fungsi laba, carilah laba maksimum sebelum pajak. Yang A, cari VMAX sebelum pajak. Ini tadi di pajak T sudah dicari sebetulnya. Yang B, carilah VMAX
setelah pajak. Ya, setelah pajak. Yang A ini tadi kita tidak usah mencari ya. Anda lihat tadi ya, Anda lihat tadi jawaban yang A tadi kan X-nya sama dengan 2, labanya sama dengan 8. Lihat yang tadi ya, sudah dibahas sama, cara mencarinya sama. Sekarang kita bahas yang setelah pajak dulu, setelah pajak aja. Yang ini yang setelah pajak. Kalau yang A tadi kan sudah dicari di pajak T tadi ya. Sekarang kita cari yang B, VMAX setelah pajak. Ya, VMAX setelah pajak, langkah yang pertama kita harus cari apa? Langkah pertama kita mau merubah dulu fungsi P-nya. P itu sama dengan 10 minus 2X. Ada pajak R sebesar 25%. Maka di sini P kali 1 plus R sama dengan 10 minus 2X. P kali 1 ditambah 25% itu sama dengan 10 minus 2X. Ya. 1,25P itu sama dengan 10 minus 2X. Maka P sama dengan 10 minus 2X dibagi 1,25. Maka P sama dengan berapa? 8 minus 1,6X. Ini adalah P-nya. Nah, langkah selanjutnya Anda bisa mencari yang namanya TR. TR itu adalah P dikalikan dengan X. Karena P-nya ini tadi sudah dirubah seperti ini, maka menjadi P-nya 8 minus 1,6X dikalikan dengan X menjadi 8X minus 1,6X kuadrat. X kuadrat. TR-nya adalah 8X min 1,6X kuadrat. Itu adalah TR-nya. Selanjutnya kita masukkan ke fungsi laba. Kita masukkan ke fungsi laba P1 ya, maksudnya P1 kan setelah ada pajak ya. Berarti kan TR1 dikurangi TC. TR1 itu kan TR yang sudah dirubah, ada pajaknya tadi loh ya. Terus sekarang kita cari P1-nya. Satunya adalah 8X minus 1,6X kuadrat dikurangi TC-nya tadi kan 2X. TC-nya tadi kan 2X. 8X min 2X berarti kan ini 6X. Minus 1,6X kuadrat. Ini adalah fungsi laba setelah ada pajak. Ya. Ini adalah fungsi laba setelah ada pajak, itu seperti ini. Terus kita cari VMAX. VMAX setelah pajak. VMAX setelah pajak. Syaratnya sama. Yang pertama, turunan pertamanya harus sama dengan 0. Kita turunkan. Yang ini adalah fungsi asalnya. Kita turunkan kan menjadi 6 minus
1,6 kali 2 itu berarti kan 3,2 X sama dengan 0. 6 itu sama dengan 3,2 X. X sama dengan 6 dibagi 3,2. 6 dibagi 3,2 itu 1,875. Apakah kalau kita memproduksi atau menjual sebanyak 1,875 akan mendapatkan laba yang maksimum? Kita uji dengan syarat yang kedua, yaitu turunan keduanya harus lebih kecil dari 0. Ini fungsi asal, ini turunan pertamanya. Sekarang kita turunkan menjadi turunan kedua, min 3,2 itu memang lebih kecil dari 0. Berarti benar kalau kita nanti akan memproduksi atau menjual sebanyak 1,875 akan mendapatkan laba yang maksimum. Berapa laba maksimumnya? Masukkan ke fungsi laba. Pi sama dengan 6X minus 1,6 X kuadrat. X-nya diganti dengan 1,875, 1,875 dikurangi 1,6 kali 1,875 dikuadratkan menjadi 11,25 dikurangi 5,625. Maka di sini menjadi 5,625. Jadi V max setelah pajak sama dengan 5,625. Nah, itu cara menyelesaikan kasus pajak prosentase, cara mencari laba maksimum setelah ada pajak prosentase. Nah, di sini akan saya kasih contoh kasus karena tadi yang fungsi syarat yang kedua tadi ini loh, syarat yang kedua yang V aksen 2 lebih kecil dari 0 itu kelihatannya kan tidak bermanfaat, maksudnya tidak berguna. Mesti min kan gitu ya. Ini loh, lihat nih. Mesti lebih kecil dari 0, mesti lebih kecil dari 0. Nah, sekarang saya kasih kasus yang betapa pentingnya syarat yang kedua ini. Kalau kita lihat contoh yang pertama dan kedua tadi kan syarat kedua itu hampir-hampir tidak berguna. Tapi sebetulnya syarat yang kedua itu ini amat sangat berguna. Akan saya kasih contoh kasus yang syarat yang kedua itu begitu bergunanya. Ya, kita lihat sebentar. Ya, kita lihat di sini ada contoh kasus untuk apa namanya? Melihat syarat yang kedua itu begitu penting gitu, begitu penting ya. Diketahui fungsi permintaan, masih fungsi permintaan. P sama dengan 1000 minus 2X. Ya, selanjutnya ada TC. Ini ada TC, sebentar. TC itu adalah 2000
ditambah 1315x dikurangi 59x kuadrat ditambah x pangkat 3. Di sini juga ada pajak per unit ya, ini pajak per unit. Contohnya pajak per unit T sama dengan 405. Pertanyaannya A. Carilah Vmax sebelum pajak. Yang B. Carilah Vmax setelah pajak. Ya, di situ mari kita bahas. Kita bahas ya. Jawab. Langkah yang pertama kita cari apa? TR. TR itu adalah P dikalikan dengan X. P-nya adalah 1000 minus 2X dikalikan dengan X. Kalikan dengan X menjadi 1000X minus 2X kuadrat. Ini adalah TR-nya. Ini adalah TR-nya. Ya. Langkah selanjutnya masukkan ke fungsi laba. Ingat, laba itu sama dengan TR dikurangi TC. Ya, TR dikurangi TC. Kita masukkan ke situ Pi sama dengan TR-nya tadi kan 1000 X minus 2X kuadrat dikurangi bentar, ini X ya, X dikurangi. Ingat, yang dikurangi TC di sini kan banyak banget TC-nya ini, lihat TC-nya ini. Sekian ini kan TC-nya. Maka jangan lupa dikurung, jangan lupa dikurung. Gini, kurung 2000 ditambah 1315X minus 59X kuadrat ditambah X pangkat 3. Ya, itu kan TC-nya. Sekarang kita buka kurungnya, ya. Berarti di sini menjadi masih sama, ini 1000X minus 2X kuadrat dikurangi, kita buka kurungnya ya, kita buka. Berarti kan ini 2000-nya masih sama, 2000 minus kali plus berarti kan min, ini min 1315X. Ini negatif kali negatif berarti di sini menjadi positif 59X kuadrat ditambah X pangkat 3. Pangkat 3 ya, pangkat 3. Pangkat 3 ini ditambah ya. Sekarang kita jumlahkan menjadi 1000X dikurangi 1315X itu kan berarti minus 315X
minus 315X min 2X plus 59 itu kan berarti plus 57X kuadrat ya. Terus ada X pangkat 3-nya kan menjadi plus, maaf ya ini tadi salah, ini salah, sebentar yang ini salah, ini kan negatif kali positif, berarti di sini jawabannya adalah negatif, maaf ya, ini jawabannya adalah negatif. Negatif X pangkat 3 karena positif kali negatif kali positif ya. Ini tadi sudah, ini berarti plus 57X kuadrat minus X pangkat 3 minus X pangkat 3. Saya kasih ungu aja ya, sebentar, saya kasih ungu biar sama. Saya kasih ungu biar sama, sebentar. Minus X pangkat 3 minus 2000 ya. Terus kita maksudnya kita susun tanpa pangkat dulu ke pangkat yang besar atau pangkat besar ke tanpa pangkat ya. Kita susun, terserah Anda, boleh 2000-nya di depan atau X pangkat 3-nya yang di depan. Ini di depan ya, min X pangkat 3, terus pangkat 2-nya plus ya, ini plus ya, plus 57X kuadrat, terus minus 315X, baru minus 2000. Nah ini adalah fungsi labanya, fungsi laba. Nah ini fungsi labanya ya. Min X pangkat 3 plus 57X kuadrat min 315X minus 2000. Selanjutnya kita cari Vmax. Kita mau cari Vmax. Ingat, syarat untuk mencari Vmax yang pertama yaitu turunan pertamanya harus sama dengan 0. Kita turunkan ya, kita turunkan minus 3x kuadrat plus 114x minus 315 sama dengan 0 ya. Minus 3x kuadrat plus 114x minus 315 sama dengan 0. Jadi ini fungsi yang ini kita turunkan ke sini, diturunkan ya, diturunkan turunan pertama sama dengan 0. Selanjutnya kita cari x1 x2 karena ini fungsinya kuadrat. Kita cari x1 x2 bisa dengan memfaktorialkan atau dengan rumus ABC. Supaya sederhana Anda bisa menyederhanakan semuanya ini Anda bagi dengan 3 menjadi min X kuadrat ditambah 38x minus 105 minus 105 sebentar, minus 105 ya, ini 105 ya, itu sama dengan 0 ya, menjadi min X kuadrat plus 38x minus 105 sama dengan 0. Selanjutnya kita cari x1 x2 bisa dengan memfaktorialkan atau menggunakan rumus ABC. Sekarang saya ajari menggunakan rumus ABC
Ya, kita ajari atau kita cari dengan menggunakan rumus ABC. Saya tulis kembali ya, tadi fungsinya min x kuadrat ditambah 38x plus minus ya, minus 105 sama dengan 0. Minus 105 sama dengan 0. Kita cari X1, X2 dengan rumus ABC. X1, X2 dengan rumus ABC. Ingat min B plus minus akar B kuadrat minus 4AC dibagi 2A. Mari kita kalikan. Min B minus B-nya 38 plus minus akar 38 dikuadratkan dikurangi 4 kali A-nya minus 1 kali C-nya minus 105 ya, dibagi 2 kali minus 1 menjadi minus 38 plus minus 38 kuadrat akar ya, ini akar 38 kuadrat 144 minus 4 kali 1 kali 102 itu adalah 420 dibagi minus 2 dibagi dengan minus 2 2A berarti kan dibagi minus 2 menjadi minus 38 plus minus akar 1024 akar 144 dikurangi 420 itu 1024 ya, dibagi minus 2 menjadi minus 38 plus minus 32 dibagi minus 2. X1 itu sama dengan minus 38 ditambah 32 dibagi minus 2. Itu X1-nya. Sekarang kalau X2-nya adalah minus 38 minus 32 dibagi minus 2. Yang atas jawabannya itu adalah minus 6 dibagi minus 2 itu sama dengan 3. Yang bawah itu minus 38 60 minus 70 dibagi minus 2 itu sama dengan 35. Nah, di sini Anda akan mendapatkan 2x. Ya, jadi kan di sini ada jadi x-nya itu x1 sama dengan 3, x2-nya kan sama dengan 35. Nah, artinya di sini kan gini, akan menjual X berapa yang akan mendatangkan laba maksimum? Akan menjual X berapa yang akan mendatangkan laba maksimum? Apakah menjual 3 atau menjual 35? Nah, di sini pentingnya syarat yang kedua, karena ini nanti akan kita uji dengan syarat yang kedua. Akan menjual yang 35 atau yang 3? Kita uji dengan syarat yang kedua, yaitu turunan keduanya harus sama dengan 0.
Ya, harus sama dengan 0 turunan keduanya. Kita cari ya sebentar. Kita lihat. Nah, kita lihat ya. Kita uji dengan turunan yang kedua. Ingat turunan keduanya harus lebih kecil dari 0. Ya. Anda boleh pakai turunan kedua yang belum dibagi atau yang sudah dibagi dengan 3. Untuk lebih enaknya menghitung pakai yang sudah dibagi dengan 3. Yang tadi kan sudah dicari ya. Turunan pertamanya, sekarang turunan yang keduanya adalah min 2x ditambah 38. Apakah itu lebih kecil dari 0? Sekarang kita lihat kalau x-nya, x1-nya sama dengan 3, kita masukkan ke turunan keduanya, min 2 kali 3 ditambah 38. Apakah itu lebih kecil dari 0? Min 2 kali 3 itu berarti min 6 ditambah 38. Apakah lebih kecil dari 0? Berarti min 6 tambah 38 itu 38 dikurangi 6 berarti kan 32. Apakah 32 itu lebih kecil dari 0? Tentu saja tidak. Ya, tidak. Saya kasih corak itu berarti kan tidak lebih kecil dari 0. Atau bisa juga ditulis tidak lebih kecil dari 0. Tidak atau tidak memenuhi syarat, boleh ditulis tidak memenuhi syarat. Oh, ternyata kalau menjual X sama dengan 3 itu tidak akan mendatangkan laba maksimum. Kenapa tidak mendatangkan laba maksimum? Karena turunan keduanya tidak lebih kecil dari 0 ya. Sekarang kalau X-nya itu sama dengan berapa tadi? X2-nya tadi 35. 35 ya tadi ya, X2-nya ya. 70 bagi 2 tadi ya, 35. Kita masukkan ke min 2X. Min 2 kali 35 ditambah 38, apakah lebih kecil dari 0? Min 2 kali 35 itu min 70 ditambah 38, apakah lebih kecil dari 0? Ternyata minus 32 itu lebih kecil dari 0, atau ini yang memenuhi, ya, memenuhi syarat, memenuhi ya, memenuhi. Jadi X yang sama dengan 35 itu yang akan mendatangkan Vmax. Berapa Vmax-nya? Masukkan ke fungsi laba tadi. Masukkan ke fungsi laba, yaitu fungsi labanya tadi kan min X pangkat 3 ditambah 57X kuadrat dikurangi 315X minus 2000. X-nya kita ganti dengan 35 menjadi minus 35 pangkatnya 3 ditambah 57 kali 35 kuadrat minus 315 kali 35 dikurangi 2000. Di sini menjadi minus 42875 ditambah 69825 minus 11025 dikurangi
2000. Sini menjadi 13.925. Jadi VMAX sebelum pajak, VMAX sebelum pajak sama dengan 13.925. Itu adalah hasil dari fungsi laba sebelum pajak. Labanya sebesar 13.925. Kalau Anda ditanyakan berapa harganya, kalau Anda ditanyakan harganya, masukkan ke P, X-nya diganti dengan 35. Masukkan ke fungsi permintaan tadi, fungsi permintaan P sama dengan 1000 minus 2X tadi. Itu X-nya diganti dengan 35 kalau ditanyakan harganya. Kalau ditanyakan TR-nya, ya TR sama dengan 1000X min 2X kuadrat, X-nya diganti dengan 35. Kalau ditanyakan TC-nya ya TC tadi bagaimana, X-nya diganti dengan 35. Seperti itu ya. Oke, ini kan laba sebelum pajak. Sekarang kita hitung laba setelah pajak ya. Kita hitung laba setelah pajak. Oke, masih panjang jalannya ya. Selanjutnya kita hitung laba setelah ada pajak. Karena ini pajak per unit, ingat pajak per unit masuknya ke TC. Kita cari TC-nya tadi ya, kita tulis, bukan dicari tapi ditulis lagi ya TC-nya. TC-nya adalah 2000, supaya tidak lupa, ditambah 1315X minus 59X kuadrat. Saya nulis di situ mesti kok gini. Diulangi ya, diulangi. Ditulis agak ke bawah aja. TC sama dengan 2000 ditambah 1315X minus 59X kuadrat ditambah X pangkat 3 ya. Ingat ada T tadi sebesar 405. Kita jawab. Langkah yang pertama kita jawab adalah TC1. Ingat TC1 itu adalah TC mula-mula ditambah dengan TX. TC mula-mulanya kita tulis 2000 ditambah 1315X minus 59X kuadrat plus X pangkat 3 ditambah 405X. Ini adalah pajaknya tadi ya, 405X plus TX. Ini plus TX. Itu ya. Selanjutnya kita jumlahkan menjadi 2000 ditambah 1315X ditambah 405 menjadi 1720X minus 59X kuadrat plus X pangkat 3. Ini adalah fungsi laba setelah ada pajak ya.
Fungsi laba setelah ada pajak. Ya, seperti itu. Masukkan ke fungsi laba. Fungsi laba setelah ada pajak adalah TR dikurangi TC1. Ya, fungsi labanya menjadi TR-nya tadi adalah masih sama 1000 X minus 2X kuadrat. 1000 ya, 1000 X minus 2X kuadrat dikurangi, ingat dikuranginya TC loh ya, dikuranginya ini 2000 dikurung ya, ditambah 1720X dikurangi 59X kuadrat plus X pangkat 3. Ya, menjadi dihilangkan kurungnya menjadi 1000X 1000. Kok nulis 1000 aja angel ya. Sebentar, tak hapusnya dulu. 1000 X minus 2X kuadrat, kurungnya dibuka menjadi minus 2000. Ini berarti minus 1720X, minus berarti ini plus 59X kuadrat minus X pangkat 3. Selanjutnya kita jumlahkan menjadi 1000X kuadrat min 2X kuadrat menjadi, saya tulis langsung yang pangkat banyak dulu ya, saya tulis langsung ya, min X pangkat 3 ditambah 57X kuadrat dikurangi 720X dikurangi 2000. Ini adalah fungsi laba setelah ada pajak. Fungsi laba setelah ada pajak. Selanjutnya kita cari Vmax setelah ada pajak. Vmax setelah pajak. Ya, Vmax setelah pajak. Syaratnya sama, yang pertama turunan pertamanya harus sama dengan 0. Turunan pertamanya sama dengan 0. Ini kita turunkan, yang ini kita turunkan ya. Kita turunkan menjadi minus 3X kuadrat. Kita turunkan minus 3X kuadrat plus 114X minus 720 sama dengan 0. Selanjutnya kita cari X1, X2, bisa difaktorialkan atau dengan rumus ABC. Supaya memudahkan untuk memfaktorialkan, kita bagi dengan 3 menjadi min X pangkat 3 plus 38X minus 240 240
sama dengan 0. 240 ya, 240 sama dengan 0. Selanjutnya kita cari X1, X2 bisa dengan memfaktorialkan atau dengan rumus ABC. Kita cari dengan rumus ABC ya. Ya, kita cari dengan rumus ABC. Kita tulis kembali ya. Kita tulis kembali. Min X kuadrat ditambah 38X minus 240 sama dengan 0. Kita cari X1, X2 dengan rumus ABC yaitu min B minus 38, B-nya 38, plus minus akar B kuadrat 38 kuadrat dikurangi 4 kali A kali C 240. C dibagi 2 kali A. Menjadi langsung saja ya, berarti langsung saja menjadi minus 38. Nanti Anda bisa menghitung sendiri, itu dihitung sendiri. Minus 38 plus minus akar 484 dibagi minus 2 menjadi minus 38 plus minus 22 dibagi min 2. X1 nya itu sama dengan minus 38 plus 22 dibagi minus 2. X2 nya sama dengan minus 38 minus 22 dibagi minus 2. Minus 38 ditambah 22 dibagi min 2 berarti min 16 ya, min 16. 16 dibagi min 2 sama dengan 8 ya. Terus yang ini min 38, 22, 35, 60 ya, berarti 60. Minus 60 dibagi minus 2 sama dengan 30. Nah, kita mendapatkan 2X ya, jadi X1-nya itu 8, X2-nya itu sama dengan 30. Ya, berarti kan di sini ada pertanyaan, apakah kita berapakah yang akan mendatangkan laba maksimum? Apakah X sama dengan 8 atau X sama dengan 32 yang akan mendatangkan laba maksimum setelah pajak? Itu. Jadi pertanyaannya seperti itu. Yang mana yang akan memberikan laba maksimum setelah ada pajak? Nah, untuk menjawabnya Anda harus mengujinya dengan cara yang kedua, syarat yang kedua maksudnya. Syarat yang kedua. Jadi syarat yang kedua itu amat sangat penting ya, amat sangat penting untuk menguji menentukan mana yang akan memberikan laba maksimum. Kita hapus. Ya, ini tadi kan ada X1 sama dengan X1 sama dengan 8 dan X2-nya tadi adalah sama dengan 30. Kita lihat syarat yang kedua ya, kita lihat syarat kedua. Turunan keduanya harus lebih kecil dari 0. Turunan keduanya itu min 2X plus 38. Kita ganti ya, kalau X-nya itu sama dengan 8. Kita masukkan ke turunan yang kedua, berarti min 2 kali 8 ditambah dengan 38. Apakah lebih kecil dari 0? Apakah lebih kecil dari 0? Min 2, min 16 tambah 38.
min 16 tambah 38 itu 22. 22 itu apakah lebih kecil dari 0? Ternyata 22 tidak lebih kecil dari 0. Tandanya gini, atau ditulis aja tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat. Selanjutnya kalau X sama dengan 30. Masukkan ke sini. Min 2 kali 30 ditambah 38. Apakah itu lebih kecil dari 0? Min 2 min 60 ditambah 38 berarti minus 22, ternyata lebih kecil dari 0, atau ini yang memenuhi syarat, maksudnya gitu ya, memenuhi syarat. Jadi X sama dengan 30 yang akan memberikan Vmax setelah pajak. Berapa Vmax-nya? Masukkan ke fungsi laba. Fungsi laba setelah pajak tadi kan ini min X pangkat 3 ditambah 57X kuadrat minus 720X minus 2000. X-nya diganti dengan 30 menjadi minus 30 kuadrat plus 57. 30 kuadrat dikurangi 720 kali 30 dikurangi 2000. Jawabnya adalah ini 27.000 ditambah 51.300 dikurangi 21.600 dikurangi 2000. Jawabnya adalah 700. Jadi Vmax setelah pajak setelah pajak sama dengan 700. Jadi Vmax setelah pajak itu jawabnya adalah 700. Ini sama dengan ya, sama dengan 700. Itu cara menyelesaikan kasus mencari laba setelah pajak, pajaknya per unit. Anda bisa mencari contoh yang lain atau menyelesaikannya dengan contoh yang lain seperti itu. Nah, seandainya Anda disuruh mencari berapa harga setelah pajak? Harga setelah pajak ya masukkan ke P, tapi X-nya diganti dengan 30. Kalau sebelum pajak tadi kan 35, kalau setelah pajak X-nya diganti dengan 30. Kalau disuruh mencari TC ya X-nya diganti dengan 30 kalau itu setelah pajak. Kalau disuruh mencari TR ya X-nya diganti dengan 30 setelah pajak. Pokoknya kalau setelah pajak itu X-nya diganti dengan 30. Tapi kalau sebelum pajak X-nya diganti dengan 35. Kalau ada pertanyaan seperti itu ya. Itu yang dibahas di aplikasi diferensial dalam ekonomi. Yang dibahas adalah pajak dan laba dengan pajak. Anda bisa melatih kemampuan Anda dengan soal-soal yang lain yang ada di buku atau yang ada dimanapun yang Anda temukan soal semacam ini. Ya, hanya itu yang bisa sampaikan untuk hari ini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.